Mau beli apa enggak, itu urusan kalian. Mau hujat apa enggak, juga urusan kalian. Tugas saya adalah memberikan perspektif. Tapi sekali lagi, sukses buat tim Thunder Bear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dengan saya Tirta Peng Peng Peng. Dan kita udah seminggu ya nggak ketemu. Dikarenakan saya sibuk kerja, bolak-balik Jakarta, Jogja juga. Dan kali ini kita akan review sepatu yang lagi hangat dibahas. Yang entah ini dianggapnya jiplak, transpirasi, atau amati tiru plak, ya kan. Atau mungkin kalian di YouTube udah tahu dari penjelasan orang-orang lain mengenai sepatu ini. Dan anyway, ini saya pakai jersey Indonesia, ini timnas tahun 2003. Ini langsung patch-nya BP, ya, sundulan maut BP, Bambang Pamungkas. Dan kali ini kita akan review sepatu namanya New Balance. Oh bukan, maksudnya Thunder Bear. Sepatu ini sebenarnya udah dirujak ya sama si John ya, dari Surprise. Ya bukan dirujak lah ibaratnya kalau kita rujak. Tapi sebenarnya kita akan melihat dari perspektif lain. Thunder Bear itu adalah sebuah sepatu yang kalau kita lihat tuh mirip banget sama NB 1990 sama NB 2002. Sebelum si Brodo tuh transpirasi, kalau Brodo kan lihatnya agak termodifikasi ya. Brodo tuh dimodifikasi dikit. Kalau ini orang pun tahu ini kalau di bredel logo T-nya tuh kayak New Balance itu. Makanya aku nyebutnya New Balance alias Thunder Bear. Dan katanya walaupun dirujak, ini nih di TikTok Shop itu sold out. Sold out. Jadi kita langsung cek aja. Ini dia. Ketawa. Kenapa nih ketawa? Ngecek. Hah? Ngecek. Siluetnya bener-bener. Ini namanya adalah Thunder Bear. Sebenarnya tuh kalau dilihat keren loh. Aku tuh kagetnya apa? Kapan lagi coba kamu pernah melihat brand luar atau New Balance tuh ngebuat yang silver glossy gini? Nggak pernah kan? Jadi ini Thunder Bear. Ya, Thunder Bear. T-nya tuh bukan Tirta. T-nya itu Takara. Takara 89. Terus belakangnya itu kayak logo, kamu tahu logonya denim, Echo Denim. Echo Denim. Oh iya. Ini pun size-nya pun bukan size-ku sebenarnya, size 43. Jadi dia mentok tuh buatnya sampai size 43. Ini kalau kamu masukin ke kakiku, sebenarnya itu nggak akan cukup. Nih, nggak akan cukup ini. Lihat. Mentok. Ngepas banget ya. Ngepas, ini udah kekecilan. Cuman kalau di siluet, ini ganteng siluetnya. Memang siluet sepatu keren, kalau aku bilang keren. Ya, Balance banget, balance Pak. New Balance. Ya, ini yang warnanya silver. Jadi kalau kita lihat, ini nih pilonnya bagus. Ya, terus ada logo T di sini Thunder Bear. Terus tulisannya Thunder Bear Takara 89. Kalau si John menganggapnya New Balance. Orang tuh mau hujat apapun tetap ini sold, dan orang ini main aman banget ya. Ownernya ini bahkan nggak berani membuat size 45. Takut dead stock kayaknya. Ya. Terus yang kedua, ini yang berikutnya. Sama masih Thunder Bear, masih. Nih. Ini Kiki, aku, Daniel tuh nggak akan cukup ini. Ini bahkan malah cukupnya tuh kayaknya anak-anak SAC, karena ini down size 43-nya fit 42. Wih, lumayan dong saya sih. Hah? Mesh-nya tuh bagus loh, Pak. Tuh loh, mesh-nya tuh transparan loh. Mesh-nya tuh transparan nih. Mesh-nya tuh bagus. Kulit sintetisnya juga bagus. Colorway-nya tuh bagus. Cuman logonya tuh T. Kan Tirta ya. Ingat sekali lagi, ini bukan Tirta. Ini adalah Takara, bukan New Balance. Bukan. Terus kita akan cek lagi. Ini yang all black. Keren loh, gagah. Setuju nggak? Cakep Pak. Cakep. Ini kalau kita lihat nih, ini heel drop-nya positif. Terus ini kelihatan agak melengkung ya. Ini memang buat jalan. Sweatnya ini detail banget. Terlepas kita POV-nya kita akan bahas kualitas nih, sweatnya detail. Dan untuk harga sepatu 300 ribuan, ini 300 ribuan. Ini udah melebihi ekspektasi ya. Anggap aja tidak ada yang namanya New Balance. Anggap aja. Ini sweatnya pakai dye sweat. Sweat kering gitu tapi diwarnain all black. Terus insole bagus, empuk juga. Terus ini size 43, 28 cm. Saya udah pasti nggak cukup. Terus desain midsole juga bagus. Ini pilon empuk. Nih, nah ini satu aja lah. Dan yang terakhir nih katanya yang sama Positive 5. Nih, Thunder Bear
Sport Style. Ini yang kemarin dihujat ya, ada tulisannya tuh, Takara 89. Ya, Thunderband dan Takara 89. Positive F. Katanya limited 200 pasang doang. Bagus ini, dalamnya kalau kita lihat. Ini kalau kita lihat ini ada kayak warna ungu, permainan warna ungu ya. Terus ini ada warna pink. Terus agak logo bintang ini 5. Mungkin maksudnya kualitas bintang 5, harga kaki 5. Terus habis itu ada tulisannya, ada tulisan-tulisan di sini dulu. Ada tulisannya. Terus ini apa namanya? Di dalamnya ini ada kayak macan-macan. Terus ini ada detailnya tuh bagus, Pak. Detailingnya tuh bagus, tidak ada miss kayak jahitan melokro atau gimana, enggak. Dan kalau dipakai dari jauh tuh ya orang tuh sekilas dilihatnya nih New Balance. Makanya John tuh aku nggak setuju sama John. Ini pun dari jauh kita bisa nyebutnya New Balance. Tapi keren. Hah? Iya, ini keren. Kalau yang ini nggak pasti 400-500an. Jadi kalau kita lihat ini siluetnya secara umum tuh bagus. Nah, sekarang kita akan bahas pro kontranya ya. Jadi kalau dari sekilas ini itu bisa disebutnya kalau kita bilang namanya knock off brand. Jadi mungkin yang edukasi yang lain kan amati tiru plug itu kan hanya mirip-miripnya. Jadi ini namanya knock off brand. Apalah knock off brand? Jadi dalam istilah brand atau produk, kalau misalkan ada sesuatu produk yang udah terkenal tapi harganya sangat mahal, itu kan kita nyebutnya tier A sama B. Terus ada di bawahnya itu customer-customer yang tier C sama D yang pengen afford barang tersebut tapi dia nggak mampu atau nggak memiliki uang. Sehingga akhirnya ada supplier yang membuat mirip banget sama yang nomor A tapi bukan KW. Tapi detailnya dibedakan dan mereknya diganti. Karena namanya KW atau replika itu tuh plek-jiplek. Jadi purely plek-jiplek sampai selogo-logonya tapi kualitasnya diturunkan. Nah kalau misalnya knock off brand itu tuh pleknya kayak 80%. Logonya diganti. Ya, logonya diganti miripnya 80%, tapi dia mempertahankan basis utuh yang membuat namanya brand reminder-nya tuh kelihatan. Contoh, kamu kalau ingat polanya LV, itu adalah pola kotak-kotak coklat kayak gitu kan. Atau kalau kamu ingat Longchamp, ya tas yang kayak gitu kan. Ya kan? Kamu Adidas tuh 3 stripe. Nah, contoh ada orang buat sepatu strapnya 4. Strapnya 4, itu namanya brand reminder. Terus atau kalau enggak kamu ingat semua orang tuh mirip Converse. Ya. Banyak brand lokal tuh mirip Converse. Jadi sebelum orang heboh, ya even Kompas aja tuh mirip Converse. Ventela tuh mirip Converse. Ya terus habis itu Patrobas mirip Converse. Nah, tapi kan tidak plek-jiplek. Mereka knock off. Ya, ada yang mirip Skate High. Contoh Kompas kemarin mirip Knuskul, ya kan? Tapi kan tuh nggak mirip banget gitu loh. 50%, 60%. Nah, kalau sudah seperti ini, orang tuh udah remind-nya tuh NB 1990. Ini disebutnya, kita nyebutnya knock off brand. Ya, jadi yang di knock off itu adalah New Balance 1190. Yang diganti detailnya adalah midsole, logo, dan di beberapa bagian tipis. Tapi secara umum ini adalah moldingnya 1190. Udah nggak bisa didebat. Nah, kalaupun yang mirip plek-jiplek lebih dari 80% itu ada. Nama mereknya adalah Portigoods. Ya, Portigoods itu mirip banget, terutama yang artikel Pebble. Jadi kalau kita lihat, kalau dari aku sendiri sih, ini untuk teman-teman yang market 350 ribuan yang tidak bisa afford New Balance, ini cocok. Dan ini kualitasnya memang bagus. Terlepas dengan kontroversialnya yang memang dia mirip New Balance, tapi memang kualitasnya bagus. Brand ini sudah bisa memperhatikan detail. Makanya aku tuh sempat ngasih masukan, kalau memang sudah bisa sedetail ini, kenapa harus ada logo T-nya di sini? Ya, kenapa nggak T-nya di belakang aja gitu? Sebenarnya, Kan remind. Ya remind, tapi kan T, kenapa harus fontnya tuh mirip banget sama NB gitu loh. Kan sudah ada bentuknya kan udah remind NB. Udah logo T-nya itu Thunderbird aja di belakang gitu loh. Pakai di sini aja itu udah cukup. Ini diganti logo lain apa gimana. Jadi tidak bisa disebut knock off kayak Zara. Kamu ingat Zara, H&M, Uniqlo, kan sepatunya kadang ada yang mirip semua kan. Itu namanya knock off, tapi kan logonya hilang, polosan. Ya kalau T ini orang ngiranya Tirta bajila. Mau beli apa enggak itu urusan kalian. Mau hujat apa enggak juga urusan kalian. Tugas saya adalah memberikan perspektif, tapi sekali lagi sukses buat tim Thunderbird.